Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yulinda. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Yang pertama itu pengertian kata sejarah. Ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan. Di antaranya yaitu yang pertama menurut Ismaun. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman. Selanjutnya, sejarah bukan ilmu alam. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia atau biasa disebut dengan human study. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau bersifat nomotetis. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Sejarah adalah ilmu tentang waktu. Nah, yang dibahas dalam sejarah adalah ilmu tentang waktu, yaitu mengenai perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Selanjutnya, guna sejarah. Menurut Kento Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Nah, selanjutnya menurut Selo Sumarja, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, penemuan-penemuan baru. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama itu adanya kesadaran masyarakat akan kekurangan kebudayaannya. Kedua, adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan. Dan ketiga, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat. Dan keempat, pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan baru tersebut. Selanjutnya, pertentangan konflik dalam masyarakat. Pertentangan konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma, serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Selanjutnya, faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, selanjutnya sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Antaranya itu masyarakatnya pemburu dan peramu, pertaniannya berpindah-pindah atau berladang, pertaniannya yang intensif, dan industri. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopluralis dan tidak ada manusia yang dapat hidup dan menjalani penghidupannya seorang diri, tetapi pasti memerlukan yang namanya bantuan dari orang lain. Manusia hidup tanpa bantuan manusia lain tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Nah, sistem budaya. Sistem budaya merupakan wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala-kepala atau dalam alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Sistem sosial. Sistem sosial merupakan wujud kedua dari kebudayaan, disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat,
tata kelakuan. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. Yang terakhir itu berupa kebudayaan fisik. Nah, yang berupa kebudayaan fisik ini merupakan wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifatnya dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, handphone, kain batik, kancing baju, dan sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga, dan sebagainya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.